Setiap tubuh memiliki cerita kesehatan yang berbeda, dan kita adalah sutradaranya. Agar setiap kita memiliki kesehatan holistik, mind, body, soul, and spiritual untuk Indonesia yang lebih sehat. Inilah Sehat Selaras bersama ahli dan pakar kesehatan Indonesia. Indonesia merupakan negara ketiga dengan jumlah pengidap TBC terbanyak di dunia setelah India dan juga China. Nah, untuk itulah kita perlu ada sebuah aktivasi atau kegiatan yang bersifat antisipatif. Anda mungkin perlu lebih detail untuk memahami beberapa hal yang akan disampaikan oleh Dr. Abidin Siregar di program Sehat Selaras berhubungan dengan tuberkulosis. Selamat malam, Dr. Abidin. Mikrofonnya, Dok. Mohon izin. Mikrofonnya, Dok. Kita belum dengar suaranya. Ya, selamat malam Bung Daril. Selamat malam, Dokter. Selamat Gimana malam kabar, para Dok? pendengar Sehat Selaras, Yes, Smart baik. FM di seluruh Indonesia. Salam sehat. Salam sehat. Baik, terima kasih Dokter Abidin Walaupun kita kesediaannya. ngomong tentang penyakit Bung Daril ya, Ya, iya, tapi harus sehat. betul sekali. Tapi itu merupakan sebuah tantangan juga ya, Dok ya. Jangan sampai Oh kita iya, hanya mengedukasi ya, saja, tapi kita tidak sehat. ya, ya, Nah, ini yang jadi prioritas utama kita adalah ya. bagaimana kita yang sudah sehat dulu, baru memberikan edukasi hal itu. Gimana, Dok? Aktivitas hari ini cukup padatkah? Alhamdulillah padat-padat meriah begitu deh. Ada meriah. Baik, dokter, kalau kita bicara masalah hal yang berhubungan dengan TBC, ini kan TBC dan penularannya itu konon kabarnya juga kembali naik ya dok ya, sama seperti apa namanya informasi yang didapatkan dari Kementerian Kesehatan sehubungan dengan pandemi COVID-19. Nah, singkat dok, mungkin tentang TBC sedikit apa yang mau dokter sampaikan? Ya, jadi TBC ini adalah penyakit yang semula dulu Bung Daril ya, Ah, dengan gerakan upaya kita yang disebut dengan eliminasi ya, upaya menurunkan serendah mungkin mhm, penyakit menular yang bernama TBC itu sebenarnya di sekitar tahun 90 ke tahun 2000 itu sudah melandai gitu ya sampai 2010. ya, Nah, ya. sekarang dia seperti sebuah gerakan naik Mhm, kembali sangat serius, dia semakin meluas ya, mhm, sehingga disebut dengan istilah baru Bung Daril sebagai mhm. re-emerging disease, ya, tumbuh kembali, berkembang kembali gitu ya, sehingga seperti yang dikatakan Bung Daril tadi sudah mengambil posisi ketiga di seluruh dunia begitu, dan ini penyakit yang sangat mengganggu fungsi kita sebagai manusia dan produktivitas kita begitu Bung Daril. Oke, Dok, kalau kita browsing ya di Google itu tentang TBC kan ada banyak tuh TBC paru, TBC tulang dan segala macamnya. Nah, mungkin kita perlu fokus terlebih dahulu, Dok. Ini yang mengalami peningkatan itu yang masuk kategori mana, Dok? Apakah TB yang berhubungan dengan paru atau juga TB yang lainnya, Dok? Ya, jadi dampak dari berkembangnya kembali TB paru, TBC Ah, paru itu ya, kemudian bakteri yang namanya Mycobacterium tuberculose itu pun hmm, apa namanya tidak hanya di paru-paru gitu. Dia sekarang melebar ke daerah tulang yang disebut Bung ya. Daril tadi ya. Hmm, Kemudian selaput pembungkus otak kita yang namanya meninx sehingga disebut meningitis ya. oke, oke. Begitu begitu juga mengenai saluran kemih ya, pembungkus perut begitu sampai kepada yang disebut sebagai kelenjar getah bening ya, Hmm, yang mendampingi cairan tubuh kita di seluruh tubuh kita ini. oke. Jadi dia juga menular ke berbagai organ di dalam tubuh kita. Mhm, mhm. Nah, ini menjadi masalah besar dan itu semakin sering terdengar. Artinya, peningkatan jumlah TB di paru itu diikuti dengan peningkatan jumlah TB di tempat lain. Oh, Begitu, Bung Nadir. oke, oke, baik, baik, baik. Nah, dok, redaksional yang kami terima saat ini tuh TB adalah penyakit yang menduduki peringkat kedua dalam daftar penyakit yang paling banyak menyebabkan kematian selain COVID-19. Mungkin Ya, boleh di dok, Indonesia. di Indonesia ya,
boleh nggak kita pelan-pelan kenalan dulu deh dengan TB ini atau tuberkulosis ini. Paling tidak ini menjadi awalan bahasan kita. Karena nanti di sesi berikutnya saya coba ingin tahu juga penyebab utamanya itu apa, bagaimana proses penularannya, apakah memang lewat udara atau mungkin juga lewat benda-benda yang diidap oleh seseorang, kemudian tidak kita sengaja tersentuh, ada potensi untuk menular atau bagaimana? Silakan, Dokter Abidi. Ya, jadi penyakit TB ini seperti yang kita ketahui dia berada di paru-paru kita, ya, di saluran pernafasan kita. Indikasi yang paling gampang untuk mencurigai seseorang terinfeksi atau tidak adalah ketika dia mengalami batuk yang terus-menerus. Terus-menerus selama sekitar 2-3 minggu, ya, dengan sejumlah gejala-gejala yang unik, Bung Daril, ya. Ada perasaan nyeri di dada, kemudian demam. Ada dua hal yang paling menarik di sana adalah ketika pada saat malam hari justru dia berkeringat, Bung Daril. Dia berkeringat, ya, dan berat badannya mengalami penurunan yang sangat drastis. Sehingga kalau kita lihat orang-orang yang penanganan TB-nya kurang baik, itu tampak orangnya lebih kurus, dan pada saat yang sama bahunya naik gitu. Jadi naik gitu, kayak lurus gitu, ya. Jadi khas dia. Nah, oke, itu yang pertama, ya. Pertanyaan Bung Daril tadi itu mengapa kok bisa meluas, ya, kan gitu, ya. Nah, ini pertanyaan penting dan menggelitik bagi kita, bahwa itu artinya banyak orang-orang seperti ini terinfeksi dan belum sembuh di sekitar kita. Nah, di sekitar kita itu rame berarti, ya. Ada rame di mana-mana, satu, ya. Yang kedua, orang-orang yang terinfeksi itu tidak memiliki perilaku edukatif, ya. Artinya misalnya kalau batuk itu menutup mulut, kalau membuang dahak di tempat yang benar gitu. Karena kalau dia buang dahak begitu saja di jalan sana, itu akan mengalami pengeringan, ya, pengeringan, kumannya tidak mati, menunggu datang angin, dia akan berhamburan kemana-mana, dan pada saat yang sama jika kita bernafas boleh jadi, ya, masuk sebagian ke dalam saluran pernafasan kita. Jadi begitu mudah dia berkembang kemana-kemana, ya, sehingga dalam tempo cepat dan masif banyak orang terkena. Itu dua hal, ya. Hal yang ketiga, banyak di antara kita tidak menjaga kualitas kesehatannya, tapi justru menantang masalah. Nah, ini I'm so sorry Bung Daril kalau saya harus menyinggung salah satu adalah komunitas penikmat rokok, ya. Nah, ini hati-hati kita, ya. Karena ketika dia merokok, yang nikmat itu cuma di lidah, gitu, ya, dirasa. Tetapi ada komplikasi lain yang tidak dia rasa, tetapi kalau dilihat nyata, ya, nampak di foto itu gangguan paru yang begitu hebat, ya. Tapi karena dia masih muda, dia nggak merasa apa-apa bahwa terjadi penurunan fungsi paru-parunya, dia tidak terasa. Dan luar biasanya manusia itu adaptable, ya, selalu mudah beradaptasi, sehingga sampai umur berapapun, nggak apa-apa kok, nggak apa-apa kok, kan begitu. Tapi sebenarnya kalau dia mau serius memperhatikan dirinya, coba deh lari agak kencang sedikit, gitu, ya. Wah, itu baru ketahuan. Aduh, kok sekarang saya ngos-ngosan, ya. Baru ketahuan tuh, gitu kan. Nah, orang-orang seperti ini, Bung Daril, jika ada orang yang terinfeksi TB di sekitar dia, ini orang akan dengan mudah mengalami penularan. Nah, di situ poinnya, kan. Jadi artinya apa? Kumannya ada di mana-mana, orang yang sakit nggak sembuh-sembuh, ya. Kemudian di sekitarnya ada orang dengan gangguan kesehatan tanpa terasa, ya, dengan kualitas kesehatannya rendah, penularannya akan mudah ke sana, sehingga dia pun heran. Kok saya kena TB paru-paru, ya? Padahal saya tidak begini, saya tidak begitu. Nah, ini dia persoalannya. Kenapa? Karena respon tubuhnya sudah rendah. Baik, Dok.
kita tahan dulu sampai di situ informasinya ya. Karena Baik, ini baik. masih banyak hal yang harus kita bahas. Sesi kita masih panjang nih dok ya. Termasuk tentang cara pengobatannya. Apakah memang ada satu treatment khusus untuk pengobatannya? Karena mengingat ini kalau tidak tuntas, tadi dokter sampaikan, akan tetap ada Ya, bakterinya. Dan itu ya. Poinnya berpotensi di situ. menularkan. So, apa yang harus dilakukan oleh Smart Listeners? Yang mohon maaf ya, mungkin sekarang lagi agak-agak sedikit hidup. Saya juga agak khawatir sih dok. Ini saya kalau treadmill 15 menit itu udah mulai ngap-ngapan nih. Apakah faktor usia atau mungkin juga ada kendala lain ya? Nanti kita Nah, lihat. santai aja. Di sesi berikutnya, komentar Anda kami tunggu. Silakan konsultasi di 0812 11 12 959. Kami juga live audiovisual di kanal YouTube Spot FM. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk terus mendukung video-video kami simpan di kanal YouTube Spot FM. Kami akan segera kembali. Tetaplah bersama Sehat Selaras, Mind, Body, Soul, and Spiritual. Kembali Anda simak Sehat Selaras untuk Indonesia yang lebih baik. Oke, baik. Terima kasih. Seperti Anda masih bersama dengan kami dalam program Sehat Selaras bersama dengan Dr. Abilin Siregar. Dan hari ini kita masih bicara tentang tuberkulosis dan penularannya. Nah, dari dua judul ini sendiri mungkin kita perlu melakukan satu bentuk introspeksi diri ya terhadap diri kita sendiri, bagaimanakah tingkat kesehatan kita. Karena memang beberapa indikasi-indikasi yang mendekati hadirnya TB sebagai sebuah penyakit dalam tubuh manusia itu nanti akan kita bahas secara detail lebih lanjut. Nah, bahkan dari data yang kami terima, TB itu adalah penyakit yang menduduki peringkat di Indonesia dalam daftar penyakit paling penyebab kematian setelah COVID-19. Nah, ini sebetulnya kalau kita lebih jeli dan juga aware menyikapi data dari Kementerian Kesehatan itu, alangkah bagusnya kalau kita sadar diri dulu, kemudian juga mampu untuk memberikan satu kontribusi terhadap lingkungan sekitar. Jangan sampai mata rantai dari penyebaran TB ini tidak bisa diputuskan. Oke, dok. Setelah tadi dokter menyampaikan bahwa penyakit ini tuh identik dengan penularan yang juga bisa terjadi lewat airborne ya dok ya. Jadi Ya, lewat hembusan udara, kemudian juga darah. apa lagi dok penyebabnya dok? Yang menyebabkan TB ini bisa berpindah dari satu ke satu yang lainnya. Ya, yang paling nyata itu adalah tadi ya airborne disease ya. Dia Ya, termasuk penyakit yang kumannya dapat bertransformasi dan berpindah kepada kita lewat udara ya, oke. lewat udara. Terus kemudian di berbagai literatur juga keluarga ya. Jadi orang satu keluarga itu bisa terpapar dikarenakan ada salah seorang di antara mereka yang mengalami TB. Nah, Ah, kita tahu lingkungan rumah ya yang boleh jadi terbatas ruangnya sehingga terjadi interaksi pernafasan ya. Ya juga airborne juga dia begitu ya, tetapi intensitas akibatnya lebih tinggi dibandingkan di daerah udah lebih mewaspadai. Itu sebabnya dalam pelayanan tuberkulose pada program yang ditangani oleh fasilitas kesehatan ya, begitu kita ketahui seseorang itu mengalami TB, maka tidak hanya orang itu yang menjadi perhatian sang dokter atau petugas kesehatan. ya, ya. Tim medik akan melihat ke rumahnya. Seperti apa lingkungan rumahnya. Karena pertanyaan penting pertama adalah dari siapa dia dapat. Dan kepada siapa kemudian dia menularkannya. Nah, boleh jadi di rumah itu sudah ada. Atau boleh jadi di rumah itu sudah menular kepada yang lain lagi. Boleh jadi satu rumah itu sudah kena TB. Kan begitu ya? Oke, itu satu persoalan. Jadi mirip dengan tracing yang kita lakukan pada pandemi COVID. Orang yang terkena dan terbukti dari tes itu harus dilakukan tracing. Dilacak ini, dari mana dia dapat ini. Siapa yang menularkan kepada dia dan dia menularkan pula kepada siapa. Nah, setelah itu dites lagi yang kepada yang lain. Setelah ditemukan semuanya positif, baru dilakukan tindakan treatment. Nah, itulah 3T tadi. Sama, pada TBC juga seperti itu. Maka yang kita obati itu adalah semua orang yang sudah terpapar. Ya, ya. Begitu, Bung ya. Ya. Tetapi ada bedanya dengan penyakit lain. Pada TBC,
kita juga harus melakukan treatment pada lingkungan hidup dia. Seperti apa dia? Rumahnya seperti apa? Apakah airflow-nya, ya, udara yang mengalir di rumah itu cukup baik? Satu. Kedua, pencahayaan di rumah itu cukup baik, ya. Kemudian sanitasi, higiene dalam rumah itu cukup baik, begitu ya. Kemudian edukasi dalam membersihkan alat-alat makan, piring, gelas, seperti apa? Apa cuma celup-celup di air langsung angkat, nggak pernah disabun, misalnya begitu. Jadi ingat nih ya, kalau kita makan di pinggir jalan, Bung Daril, jangan-jangan itu gelas piringnya cuma dicelup-celup aja, itu tidak ada yang dicuci. Ya, ini ingatan juga nih, teguran kepada kita semua, hati-hati gitu ya. Kalau makan di pinggir jalan, tanya dulu, Mang, Kang, itu diapain tuh, disabun apa enggak gitu, ya kan? Bila perlu bantuin beliau beliin sabunnya gitu kan, supaya kalau kita makan aman. Nah, jadi banyak sekali faktor yang harus kita perhatikan, dan inilah yang menunjukkan bukti bahwa perhatian kita pada faktor penyebab itu relatif abai, Bung Daril, sehingga penyakit ini merebak begitu luas, dan sekarang malah kita menjadi salah satu juara dunia dalam urusan ini, dan itu menyebabkan kematian yang tinggi. Nah, kan ini kan tragis ya, sesuatu yang bisa dihindari tetapi terjadi ya sebagai sebuah tragedi, apalagi kalau dia adalah kepala rumah tangga yang tugasnya mencari kehidupan untuk keluarga. Nah, ini menjadi masalah, Bung Darin. Ya, ya, ya. Ini cukup membuat kita agak bergidik ya sebetulnya ya, Dok. Karena Begitulah tanpa dia. kita sadari, Ya. ini kan diagnosis TB paru ini kan agak sedikit ribet ya, Dok ya. Taruhlah begini, dalam artian begini, mohon maaf sebelumnya, Dok. Kalau seseorang diindikasi terpapar COVID-19, itu kan cukup dengan swab atau mungkin juga melakukan PCR, sudah bisa kedetek ya. Nah, bagaimana bentuk diagnosis dari TB paru ini? Apakah sama juga atau mungkin juga ada keunikannya, Dok, untuk bisa mendiagnosis seseorang ini TB atau tidak? Oh iya, jadi sebenarnya tanda-tanda awal itu bisa kita temukan, Bung Daril ya. Tanda-tanda awal daripada setiap kasus itu bisa kita temukan dengan mudah karena khas dia punya tanda, Bung Daril ya. Misalnya tadi ada kita sebut keringat malam, ya. Batuk lain nggak keringat malam, Bung Daril, ya kan? Nah, cuma batuk gitu, tapi nggak sampai keringat. Tapi kalau yang TB itu kita pegang punggungnya, itu basah. Oh, di area punggung ya, Dok, ya, bukan di wajah ya? Keningnya basah gitu ya. Padahal udara kan dingin malam hari gitu ya. Tapi itulah dia khasnya. Terus kita timbang berat badannya dari minggu ke minggu drop terus, berkurang terus begitu cepat. Artinya apa? Kuman Mycobacterium tuberculosis ini begitu galak dan ganas mengambil semua ya nutrisi yang kita makan itu. Ya, lomba cepat. Ini mirip dengan cacingan. Kalau cacingan kita menjadi anemia, loyo, tapi kalau TBC kita terancam makin kurus dan risiko kematian, gitu ya. Kalau cacingan kabarnya sangat langka kalau menimbulkan kematian. Nah, terus apa lagi? Dadanya terasa nyeri dan semakin sakit pada waktu dia batuk, ya. Napas sesak, ya. Demamnya, kalau dia nanti kena demam, kalau sudah demam itu berarti kan tingkat infeksinya sudah lebih meluas ya. Dia menjadi menggigil begitu ya, dan berkeringat. Nah, kan unik ya, menggigil tapi berkeringat gitu ya. Terus sudah berat badannya berkurang secara drastis, pada saat yang sama nafsu makannya pun nggak ada. Kan coba itu lingkaran setan itu kan jelek sekali kan. Harusnya dia makan supaya bisa mempercepat proses penyembuhan, tapi pada saat yang sama nafsu makannya pun tidak ada, dan bawaannya pun loyo, lemas, mual, sering diare, sering ke belakang. Nah, semua ini menyebabkan proses penurunan berat badan yang kita sebut tadi istilahnya drastis. Maka ciri khas orang yang mengalami TBC kronis itu nampak orangnya ceking, ya, kurus begitu. Kelihatan itu bahunya naik, wajahnya pucat, ya, dan mobilitasnya otomatis terganggu. Saya mau nggak kelihatan ya, Dok ya? Kalau dari sini masih bagus, Bung Daril, aman lah.
Dari jauh soalnya ngeliat ya. Baik-baik. Nah, Dok, perlu nggak Dok untuk pemeriksaan intensif berupa mungkin seperti apa ya namanya tes darah atau tes dahak begitu, Dok? Mengingat ini kan di paru-paru ya, Dok ya? Ya, jadi memang salah satu apa namanya hal yang perlu kita lakukan adalah melakukan pemeriksaan kesehatan tentunya ya Ya. kepada dokter kita, kepada puskesmas. Pokoknya kalau ada batuk Mm-mm. 2-3 minggu tidak berhenti, Mm-mm. diikuti dengan adanya demam, begitu Mm-mm. ya. Ada demam tapi tidak tinggi dia, demam suam-suam saja, begitu ya. Dan kemudian selera makan yang menurun drastis, kita Mm-mm. harus segera ke dokter, ke puskesmas, gitu. Ini harus kita cepat potong mata rantai terinfeksi yang lebih luas, begitu ya. Ya, ya, ya. Nah, otomatis nanti dokter puskesmas akan melakukan pemeriksaan laboratorium. Mm-mm. Tidak harus segera foto ya. Memang ada dua hal, Bung Daril ya. Pertama, melakukan anamnesa fisik ya, Mm-mm. dilihat ini. Ditanya, apa berat badannya menurun? Oh, menurun terus. Selera makan bagaimana? Ah, itu enggak ada. Ah, udah mulai kelihatan nih kan. Tapi Mm-mm. kan belum bisa mengatakan kamu TBC, nggak boleh karena Oke. belum ada barang buktinya, ya kan? Baru ucapan Ah, subjektifnya, kan? Nah, sekarang mari kita periksa sputum, dahaknya dilihat. Oh, mm-mm. Mm. setelah dilihat, ternyata di situ ada seperti spiral berwarna merah, gitu ya. Nah, Mm-mm. itu salah satu bentuk gambaran Mycobacterium TB itu tadi kan. Nah, ini satu bukti. Tapi tunggu dulu tingkat kerusakannya seperti apa. Nah, baru foto Bung Daril ya dengan Mm-mm. foto paru dari anterior posterior dari arah depan ke arah belakang pada daerah paru-paru. Nah, mulai kelihatan nanti gambaran paru-parunya seperti apa. Kalau Mm-mm. warnanya semakin banyak berkabut, berarti di sana sudah banyak unsur yang menyebabkan banyak cairan yang menghalangi tembusnya cahaya, sehingga paru-paru kita menjadi lebih putih begitu. Kalau yang baik itu abu-abu karena tembus pandang. Tapi kalau sudah berisi banyak lendir cairan dan kuman, Mm-mm. tidak tembus, gambarannya menjadi berkabut. Begitu secara teori radiologinya dalam ilmu kedokteran. Nah, Oke. kemudian dari situ maka kemudian dokter dapat membuat kesimpulan pertama, apakah ini diagnosa diferensial dari TB atau belum. Kalau dia ragu, dia buat surat rujukan. Jadi enak banget sebenarnya masyarakat kita, Bung Daril ya, Iya, iya. dengan sistem pelayanan kesehatan yang referral system ya, Ah, tidak berhenti di satu tangan dokter ya. Kalau ragu dokternya atau kita pun ragu, dok, kalau boleh saya dirujuk, itu boleh. Karena oh. itu hak kita untuk mendapatkan pelayanan yang lebih tinggi. Nah, Mm-mm. kita minta dirujuk kemana? Ke rumah sakit. Nah, di rumah sakit tentunya kita nanti akan ketemu bukan lagi dokter umum seperti Spesialis puskesmas. ya. Kita akan ketemu dokter spesialis. Siapa spesialisnya? Spesialis penyakit dalam atau spesialis paru. Nah, semakin kelihatan itu nanti apakah benar TB atau tidak TB atau ada faktor lain. Mm-mm. Nah, jadi tidak selamanya tanda-tanda yang saya sebutkan tadi itu boleh disimpulkan itu adalah TB, Bung Daril. Mm-mm. Belum tentu. Karena itu setiap dokter itu tidak bisa menetapkan satu diagnosa untuk satu penyakit tanpa sebuah kepastian evidence base medis ya yang Oke. kuat. Belum. Dia harus kumpulkan lagi data yang lain. Antara lain misalnya tidak bisa seseorang tiba-tiba TB, tapi nggak ada riwayat kontak dengan orang yang sudah TBC sebelumnya, Bung Daril. Oh, oke, Ya baik. kan? Karena kan ini kan cerita perpindahan, Ya, ya. ya kan? Nah, sama dengan diabetes. Kita nggak bisa serta-merta langsung mengatakan diabetes, cek dulu ke atas. Mm. Apakah ayah ibu ada yang diabetes? Nah, seperti itu. Oke, Jadi ini ilmu kedokteran itu menarik, Bung Daril, ya. Menarik sekali. baik, Sehingga baik. kita akan ketahui ya, dari mana, Bapak kerja di mana, kan Ah, begitu. oke. Ah, ternyata bekerja di satu tempat yang memang kumuh, misalnya begitu kan, Ya, mulai curiga, kan gitu. oke. Maka nanti tim medis akan kontak dengan tim medis yang ada di lokasi sana untuk ngecek seperti apa sanitasi lingkungan pekerjaan mereka di sana. Prosesnya Sehingga cukup panjang kalaupun ya. misalnya Pak X ini tadi kita diagnosa dengan TB dan kita tangani dengan baik, tapi kalau lingkungan kerjanya tidak diintervensi,
lingkungan rumah tidak diperbaiki, ya, Cuma. teman-teman di sekitar dia tidak dievaluasi, ya Ah, sama aja. Ada hal yang lebih berbahaya, Bung Daril. ya. Gagal pengobatan Mhm. sekaligus menyebabkan sang kuman makin bandel. Ah, Akhirnya menjadi tidak bisa diobati lagi. Nah, ini masalahnya bahayanya semakin pada TB panjang ya sehingga dok ya. dia makin banyak begitu. Makin banyak dia. Baik-baik, Dokter Abidin, mohon izin kita break sebentar ya. Nanti kita Ya. bahas lagi lebih detail tentang semakin panjang pengobatannya dan bagaimana cara pengobatan yang harus dilakukan. Kita kembali setelah jeda iklan komersial berikut ini. Tetaplah bersama Sehat Selaras, Mind, Body, Soul, and Spiritual. Kembali Anda simak Sehat Selaras untuk Indonesia yang lebih baik. Baik, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di program Sehat Selaras bersama dengan Dr. Abidin Siregar dan kita masih membahas tentang TBC dan juga penularannya ya. Ini mungkin harus menjadi sebuah perhatian ekstra ketika penyakit ini dinyatakan penyakit nomor 2 yang cukup mematikan setelah COVID-19. Nah, sehingga banyak bentuk antisipasi yang perlu Anda lakukan. Satu di antaranya adalah bermuara dalam kehidupan pola hidup bersih dan juga sehat. Nah, mencuci tangan sebelum makan, kemudian juga kita harus membilas segala macam jenis sayuran dan buah-buahan, menggunakan sabun, atau mungkin juga aktivitas-aktivitas lainnya. Dan jangan lupa untuk cukup istirahat dan makan makanan yang bergizi. Nah, sementara itu kita akan coba bahas lebih lanjut tentang hal ini. Dan untuk Anda yang ingin berinteraksi atau konsultasi seputar tuberkulosis dan juga penularannya, silakan di 0812 11 12 959. Dok, ini ada beberapa komentar dan juga pertanyaan, tapi saya coba untuk fokuskan di sesi terakhir ya dok ya. Karena kita perlu membahas ini secara komprehensif. Tadi kan sudah disampaikan gejalanya seperti apa, proses penularannya seperti apa. Ya. Nah, bagaimana dok dengan pengobatannya? Setelah dibawa ke dokter spesialis paru, ternyata memang positif, sudah dinyatakan sebagai ada bakteri TB di dalamnya. Nah, langkah pengobatan seperti apa dok yang perlu dilakukan agar ini betul-betul bisa tuntas? Konon kabarnya kalau pengobatannya nggak tuntas itu si bandel bakterinya itu masih terus Ya, hidup dalam tubuh ya dok ya? betul. Ya, jadi para pendengar yang setia, bahwa pengobatan pada kasus TB ini memang harus serius kita lakukan. Nggak boleh tanggung begitu ya, nggak Ya. boleh sekedarnya asalan seperti cara kita selama ini makan obat-obatan ya. Begitu perasaan demam mulai hilang, sudah mainlah kita gitu kan. Begitu batuknya hilang, sudah stop. Jadi ada keunikan daripada regimen penggunaan obat-obatan TB ini, Bung Daril ya. Begitu dia makan beberapa hari, itu sudah terasa langsung sembuh begitu. Ah. Ada perasaan langsung sembuh ya. Nah, itu yang sangat menipu, makanya tingkat kegagalan daripada pengobatan TB ini tinggi. Dan perluasan orang yang terkena pun melebar. Kenapa? Karena kita ketemu dengan orang-orang yang merasa sembuh, tapi belum tuntas pengobatannya. Nah, jadi oleh karena itu, masyarakat juga harus tahu bahwa dalam pengobatan TB ini dikenal regimen pemberian obat yang tidak bisa tidak bisa Terus. dilakukan tanpa disiplin yang tinggi. Kira-kira begitu ya. Oh, oke. Harus dengan disiplin yang tinggi dan kemudian harus juga memperhatikan pola pengobatan yang benar. Jadi, di dalam pengobatan TB itu kita kenal ada pengobatan yang dilakukan secara terus-menerus selama 4 bulan pertama. 3 bulan sampai 4 bulan pertama itu tidak boleh berhenti makan obat. Tidak boleh putus. Ya, karena itu keluarganya harus mendukung dengan cara memperhatikan. Jangan sampai lupa. Jangan sekalipun lupa. Karena begitu lupa akan membuat sang kuman yang tadi sudah tidur, sudah lunglai, bangkit lagi dia. Ya. Tapi ketika dia bangkit lagi, sudah nggak bisa dikalahkan, Bung Daril. Oh, Nggak semakin bisa. kuat. Artinya apa? Si kuman sudah resisten. Sudah resisten, sudah bandel gitu. Nah, kalau sudah sampai di situ,
sangat berbahaya. Kita itu sudah boleh dikatakan kita sudah kalah dalam pertarungan untuk kesehatan diri sendiri. Karena itu memang di sini itu harus tetap dilakukan. Suka atau tidak suka, enak atau tidak enak, mengganggu atau tidak mengganggu, harus lanjutkan pengobatan. Oke, selesai. Begitu bulan ketiga selesai, datang lagi ke dokter, lapor. Nanti dokter akan evaluasi lagi gitu. Apakah masih ada tanda-tanda kerusakan, apa tanda-tanda aktif daripada kuman tuberkulosis ini. Nah, ada lanjutan tahap kedua, 2-3 bulan. Jadi rata-rata itu sekitar 6 bulan, kita itu memang dihajar habis tuberkulosis ini. Ya. Dan memang itu caranya, tidak ada pilihan lain. Tidak ada obat cespleng hanya sekali beri atau seminggu diberi, selesai. Sampai hari ini itu tidak ada dan belum ada. Dan masyarakat nggak usah worry, nggak usah takut ya. Misalnya, aduh nanti bagaimana ini, berapa biayanya? Jangan takut. Kalau Anda sudah punya BPJS, gratis. Ini memang program pemerintah untuk memberikan pengobatan TB yang lengkap, sehingga dengan demikian masyarakat kita terhindar dari penularan yang lebih luas. Oke, baik. Gitu, Bung Dari. Wah, ini harus ekstra ya untuk pemahaman dan juga pengobatan masalah TB ini. Dok, ini sebenarnya dengan obat, Dok, ada yang menanyakan mumpung kita masih cukup waktu nih, Dok. Dari sebentar, Ibu Lisda. Ya. Selamat malam, Dr. Abidin dan juga Mas Dagil Adam. Saya mau menanyakan, untuk pemberian obat kepada pasien TB yang mungkin tidak dirawat atau ada di rumah, apakah itu juga tidak berpotensi, Dok, terjadinya penularan? Walaupun secara kedisiplinan hidup sehat, seperti buang reak sudah pada tempatnya, batuk juga dalam keadaan tertutup, itu sudah dilakukan. Nah, bagaimana ini, Dok? Silakan. Ya, jadi pengobatan itu seperti yang sudah kita katakan tadi ya, itu harus disiplin, ya, harus disiplin dan tidak bisa pakai ide-ide apa begitu, enggak boleh. Misalnya, untuk 3 hari dimakan sekali gitu, enggak boleh. Sesuai dengan ketentuan, kalau dimakan setiap hari 1 tablet itu jalankan terus. Dan ini ada 2 fase tadi sudah katakan tadi itu ya, ada yang secara intensif harus kita lakukan, kemudian ada juga yang nanti tahap kedua ya, di mana pengobatan itu dilanjutkan 2 bulan berikutnya. Ini semua tahap ini harus kita lewati. Sesibuk apapun kita, ini harus tetap kita sempatkan. 1 ya, 1 poin. Yang kedua, selama kita dalam masa pengobatan, kita itu masih merupakan faktor yang bisa menyebarkan penyakit. Ya, Bu Linsa tadi ya. Jadi kita masih bisa menjadi orang yang dapat menebarkan penyakit. Oleh karena itu, beberapa hal yang harus kita tambahkan dalam perilaku baru kita sebagai seorang yang terdampak TB adalah membiasakan diri untuk menggunakan tisu atau sapu tangan yang kalau batuk jangan sampai keluar nafas batuknya, ya. Apalagi kalau percikan ludahnya itu jangan sampai, termasuk di barang kita sendiri, ya. Tidak kepada orang atau kita sendiri dalam ruangan. Jangan seenaknya karena saya sendiri, kita langsung tekan bersin kita itu dengan sepuas-puasnya. Nggak boleh. Nanti barang-barang di sekitar kita siapa yang menjamin kebersihannya? 1. Kedua, siapa yang memastikan siapa yang kemudian masuk setelah kita di ruangan itu. Jadi kita benar-benar harus menjadikan diri kita sebagai faktor terpenting dalam upaya mencegah penularan dan menyembuhkan diri. Kita jadikan diri kita sebagai orang penting ya. Jangan merendahkan diri kita bahwa kita itu udah gimana lagi mau bilang apa. Jangan begitu. Kita adalah tokoh yang bisa memperbaiki situasi. Nah, kalau meludah, tentu meludah di tempat yang benar. Kalau di kamar mandi, bersihkan, jangan sampai ada sisa. Begitu ya. Jangan sampai ada sisa. Nah, kemudian kurangi interaksi kita dengan orang lain. Jangan pula kalau sudah tahu kita TBC, senang pula hangout dengan teman-teman, ketawa cekakakan. Aduh, itu gimana itu ya?
Padahal yang tahu sakit itu dia gitu. Orang lain nggak tahu. Jadi kan tidak fair kalau Ya. dia tidak berperilaku baik dan positif ya. Mm-mm. Kemudian berjemur, Bung Daril ya. Nah, Hmm. berjemur matahari itu termasuk konsep yang baik yang perlu diperhatikan oleh setiap kita begitu. Oke, baik. Mudah-mudahan sudah bisa menjawab ya. Ya, Jadi terima prinsip kasih. pengobatan itu harus dengan perhatian yang serius Yes. untuk memanfaatkan pengobatan dengan kombinasi dalam 2 tahap tadi. Oke, baik, baik. Dokter, kita break sebentar, Dok. Nanti kita sambung lagi biar lebih Siap, siap, maksimal di siap. sesi terakhir ya, Dok ya. Anda jangan kemana-mana, Smart Listeners. Kami akan segera kembali setelah jeda iklan komersial berikut ini. Tetap bersama kami. Tetaplah bersama Sehat Selaras, Mind, Body, Soul, and Spiritual. Kembali Anda simak Sehat Selaras untuk Indonesia yang lebih baik. Oke, baik. Terima kasih. Kita sudah sampai di sesi yang terakhir dalam program Sehat Selaras bersama dengan Dr. Abidin Siregar. Dan kita masih terus membahas tentang TBC dan penularannya. Nah, ini di sesi ketiga tadi ada banyak poin penting yang disampaikan oleh Dr. Abidin Siregar bahwa untuk memberikan pengobatan yang memang pasien TB itu berada di rumah, di dalam kamar atau ruangan sendiri, bisa dikatakan sebagai sebuah isolasi mandiri, sang pemberi obat pun itu harus memperhatikan etika kebersihan dan juga menjaga bagaimana agar dirinya tidak tertular ya. Ini termasuk harus ada bentuk koordinasi kerjasama ya, Dok ya. Di Ya, satu benar. sisi pasien Keluarga harus mendukung proses pengobatan. Betul. Jadi pasiennya juga harus tahu diri. Mohon maaf saya menggunakan kata itu, Dok. Kalau bersin ya tidak menyisakan, kemudian juga membuang Setuju. ludah, segala macamnya gitu ya, agar mata Betul. rantainya bisa terputus ya. Dan pemberi obatnya pun juga harus ekstra hati-hati menjaga kebersihan dari apa yang dia sentuhnya. Nah, Dok, setelah pengobatan rampung, Dok, tadi kan prosesnya tuh cukup panjang ya, Dok ya, sehingga dokter katakan tidak boleh terputus ini pengobatannya karena kumannya berpotensi akan lebih resisten lagi atau lebih bandel lagi dalam tubuh. Nah, bagaimana, Dok? Apakah setelah pengobatan itu dirasa sudah selesai, obatnya sudah habis dikonsumsi secara teratur, apa tindakan kelanjutan berikutnya, Dok, yang harus dilakukan? Apakah pasien juga harus kontrol ke dokter spesialis paru lagi, atau ya sudah, obatnya sudah habis, dipastikan bisa sembuh? Bagaimana kira-kira pendapat dokter? Ya, pengobatan itu dia disebut sebagai rejim ya. Rejim itu artinya seperti sebuah paket. Paket yang harus kita tuntaskan. Jadi tidak bisa ditunda dia, Bung Daril ya. Harus tuntas ya. Disebut sebagai rejim dan dia merupakan kombinasi yang terdiri dari beberapa jenis obat ya. Ada antibiotik, ada anti radang dan sebagainya sehingga dengan demikian akan cepat bisa memperbaiki ya. Nah, kemudian sampai kapan itu ada time-nya, ada waktu, ada schedule-nya, 6 bulan ya. Pertanyaan berikut, kapan selesainya? Apa tandanya? Nah, ini banyak tanda-tanda selesai sejak dari awal, mulai minggu kedua udah merasa nyaman, merasa sehat ya. Tapi itu semuanya adalah godaan. Godaan ya yang harus kita perhatikan, jangan sampai kita menjadi lalai ya. Dan kemudian tentunya akan dilakukan evaluasi oleh tim medis kita, oleh dokter kita, bagaimana kondisinya? Apa masih ada batuk darah? Apakah masih ada demam? Apakah masih ada penurunan berat badan, nafsu makan yang turun tadi itu ya? Nah, itu dicek kembali. Sampai itu benar-benar tidak ada lagi. Hilang gitu ya. Sampai itu benar-benar hilang, baru kita dapat membuat kesimpulan awal proses penyembuhan sudah mendekati keberhasilan. Nah, tapi harus tetap waspada kita. Kembali kepada kita harus tetap mengingat bahwa penyakit itu bukan datang dari kita, tapi hasil penularan yang kita dapat dari orang lain. Karena itu lingkungan di luar kita itu pun harus benar-benar kita perhatikan. Nah, hari ini kita sudah mendapat sebuah pengalaman baik ya, kebiasaan positif dalam kehidupan sosial akibat dari pandemi COVID. Kita sudah diajari untuk jaga jarak, cuci tangan pakai sabun, ya, dan kemudian pakai masker. Ini kebiasaan baik ya,
Kalau kita tahu bahwa lingkungan kantor pekerjaan kita itu menurut evaluasi dari proses pengobatan kita, ya, ternyata di sana ada kuman yang membahayakan dalam lingkungan kerja kita, nggak salah kalau kita pakai masker. Sekalipun nanti besok misalnya pandemi COVID sudah tidak ada lagi, tetapi ada yang lebih ganas daripada pandemi COVID, Bung, yaitu TB paru. Ternyata angka kematiannya itu lebih dahsyat daripada kematian akibat daripada pandemi COVID. Nah, ini yang harus kita waspadai ya. Dan orang-orang yang terpapar akibat daripada TB ini itu lebih berposisi penting dalam pekerjaan, mohon maaf ya, dibandingkan yang meninggal karena COVID. Nah, orang yang meninggal karena COVID itu 70-80% adalah usia di atas 50-60 ke atas. Yang usianya lanjut dan punya banyak masalah kesehatan, komorbid. Kan begitu ya. Betul. Sementara TB itu lebih dikenai pada orang-orang yang punya aktivitas tinggi di luar rumah, banyak berinteraksi dengan orang banyak, sehingga dia adalah orang produktif, ya, usia produktif, bekerja produktif, penghasil pendapatan, ya, dan punya nilai ekonomi. Mohon maaf kalau saya katakan begitu ya. Jadi penderita TB ini umumnya orang-orang yang punya kapasitas ekonomi yang baik dengan interaksi yang tinggi. Karena itu, tingkat kerugian kita akibat daripada TB ini lebih besar. Lebih besar. Dan berdampak buruk yang lebih luas. Nah, kita bukan sedang membandingkan penyakit, Bung Daril ya. Yang manapun kalau namanya penyakit ini harus kita tuntaskan, selesaikan. Tetapi kita perlu memiliki pemahaman yang benar bagaimana kita mempersepsikan apa yang menjadi masalah kesehatan buat kita. Apa yang menjadi masalah kesehatan buat kita, sehingga kita bisa memilih pola hidup yang baik untuk diri kita, sekaligus menyehatkan lingkungan sekitar kita, dan memberikan keteladanan pola hidup sehat ke sekitar kita. Begitu, Bung Daril. Baik, dokter, ini sebelum kita ambil konklusinya, karena tinggal 6 menit. Ya. Satu pertanyaan terakhir saya, dok. Setelah pasien yang memang dilakukan perawatan mandiri di rumah dengan isolasi di ruangan sendiri. Nah, bagaimana treatment sebaiknya yang bisa dilakukan terhadap barang-barang yang mungkin ada di ruangan si pasien tersebut? Ya, jadi barang-barang yang ada di sekitar kita tentu juga harus kita perhatikan ya, harus kita perhatikan. Jangan sampai menjadi sumber masalah buat kita, begitu Bung Daril ya. Jadi kebersihannya harus kita perhatikan, kemudian benar-benar kita kuasai betul ini barang yang ada di sekitar kita ini, mana yang barang masuk dari arah luar, mana kita perhatikan. Artinya mana yang kita bawa dari luar masuk ke ruang kerja kita, harus kita pastikan bahwa itu sudah benar-benar bersih. Ya, kalau kita bilang steril, nggak enak ya. Tetapi, contoh tadi, banyak pegawai kita ini, kawan-kawan, karyawan, ya, kalau tiba jam makan siang, itu kan keluar gedung ya, rame-rame, kemana, ke restoran mana, ya, makan di mana, gitu ya. Nah, handphonenya dibawa, barang ini dibawa, barang itu dibawa, kemudian tempat minum dibawa, dan sebagainya. Nah, di mana ini bisa terjadi interaksi? Selain dari bentuk pernapasan tadi itu bisa saja kuman itu berada di sekitar tubuh kita sendiri. Tubuh kita sendiri. Hanya belum terhirup oleh nafas kita. Kan begitu ya? Belum terhirup. Karena itu kita harus benar-benar memperhatikan kemana kita harus pergi, di mana kita harus duduk, dan di posisi mana kita sebaiknya berada. Nah, saya, Bung Daril, kadang-kadang kalau ada di mana gitu, saya akan memilih dekat ke arah yang ada AC, misalnya begitu ya. Sehingga kalau ada kuman itu langsung lewat dari badan saya, begitu ya. Bukan di ujung daripada arah AC, bukan di ujung. Karena kalau di ujung dia akan membawa semua apa saja di udara ke arah kita.
ya kan? Tapi kalau kita berada di pangkalnya, di awalannya, kita malah dibersihkannya, kira-kira gitu ya. Nah, begitu juga kalau ada jendela, kita sebaiknya dekat dengan jendela, gitu. Ya. Nah, jangan mengambil sudut yang betul-betul pojokan, rada gelap lagi, misalnya begitu ya. Nah, di situ malah perputaran kumannya tinggi. Jadi memang kita harus pinter lah mengambil posisi di mana. Dan yang kedua, karena sekarang ini tadi Bung Daril mengatakan TB ini sudah begitu luas, ditambah dengan adanya pandemi. Kemanapun kita ketika berada di tempat orang banyak, kita pastikan kita tidak usah berlama-lama. Tidak usah berlama-lama di situ ya. Secepatnya, kemudian keluar dari sana, cuci tangan pakai sabun, dan secepatnya kemudian pakai masker. Dan mudah-mudahan ini bisa mengatasi. Dan yang satu tadi ya, kalau masih merokok, saatnya kita berhenti. Karena ternyata tadi, rokok itu menjadi salah satu penyebab termudah seseorang terserang TB. Ya. Kenapa? Karena kemampuan paru-parunya untuk mendorong kuman TB itu sudah sangat berkurang ya. Kenapa? Karena kemampuan daya buka oksigen capacity daripada paru-paru kita itu bisa mendorong keluar kuman yang mau masuk dari hidung kita, begitu ya, dari kerongkongan kita, saluran pernapasan. Karena apa? Karena pada mereka yang perokok, fungsi-fungsi refleks tubuh kita mendorong kuman keluar tubuh itu sudah mengalami penurunan yang hebat akibat daripada asap rokok. Nah, jadi asap rokok itu merusak sistem dalam perjalanan asap itu tadi, ya, mulai dari hidung sampai saluran pernapasan sampai ke paru-paru, itu rusak semua di dalam tanpa diketahui. Sehingga kemampuan fili-fili itu rambut-rambut halus untuk mendorong kuman naik ke atas, itu tidak bekerja dengan baik. Otomatis kumannya malah masuk ke dalam. Tidak ada lagi yang menghalangi, begitu ya. Jadi sebetulnya apa yang dikatakan oleh banyak orang tentang kesehatan itu sangat benar ya dok ya. Pola hidup bersih sehat itu juga yang utama untuk benar sekali menjaminkan kesehatan diri kita. Tapi harus ada aktivitas ekstra juga nih. Satu di antaranya ada dengan tidak merokok, ya. Dengan tidak Olahraga, makan sayur dan juga buah, serta cukup istirahat. Baik, Dokter Abidin, terima kasih waktunya malam hari ini. Sama-sama, Bung Daril. Sehat selalu. Begitu juga para pendengar kita ya. Ya. Baik, terima kasih untuk Anda Sobat Listeners yang sudah bergabung bersama dengan kami. Nantikan pembahasan berikutnya di program Sehat Selaras pada pekan depan. Saya Daril Adam. Saya Dr. Abidin. Ucapkan salam sehat. Salam sehat untuk Anda. Selamat malam dan sampai jumpa. Dok, terima kasih ya dok. Aku pamit ya. Baru saja Anda simak Sehat Selaras agar setiap kita memiliki kesehatan holistik, mind, body, soul, and spiritual untuk Indonesia yang lebih sehat. Bersama ahli dan pakar kesehatan Indonesia. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam sehat selaras.